Selamat datang di pembekalan ProTefel bagi mahasiswa baru Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, mahasiswa baru akan diperkenalkan dengan tes kemampuan bahasa Inggris yaitu TOEFL dan ProTefel. Yang pertama, kita mulai dengan TOEFL. TOEFL adalah tes baku untuk mengukur kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami bahasa Inggris untuk kepentingan akademik. TOEFL dikembangkan oleh lembaga yang bernama Educational Testing Service atau ETS yang berkantor pusat di Princeton, New Jersey, Amerika Serikat. Tes ini dikembangkan untuk mengukur kemahiran berbahasa Inggris seseorang yang bukan penutur asli bahasa Inggris yang ingin belajar di universitas-universitas di Amerika. Di Indonesia misalnya, tes ini dijadikan syarat untuk melamar beasiswa, mengikuti ujian, mengambil ijazah, melamar pekerjaan, dan sebagainya. Ada 3 jenis TOEFL, yaitu Paper-Based Test atau PBT, Computer-Based Test atau CBT, dan Internet-Based Test atau IBT. Jenis PBT merupakan jenis yang pertama kali dikembangkan, yang kemudian diikuti oleh CBT dan IBT. Penyelenggaraan 2 jenis tes yang disebut terakhir memerlukan persyaratan berupa komputer dan jaringan internet serta komponen-komponen pendukung lainnya. Oleh karena itu, PBT sampai sekarang masih tetap diselenggarakan karena alasan yang salah satunya adalah kemudahan penyelenggaraan. Kita beranjak ke tes yang kedua, yaitu ProTefel. Proficiency Test of English as a Foreign Language atau ProTefel adalah tes untuk mengukur kemahiran berbahasa Inggris yang dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Bahasa atau P2B LPPMP Universitas Negeri Yogyakarta. ProTefel mirip dengan TOEFL. Oleh karena itu, skor ProTefel dapat digunakan untuk memprediksi skor TOEFL. Ada 2 jenis tes ProTefel, yaitu Paper-Based Test atau PBT dan Computer-Based Test atau CBT. Paper-Based Test dilaksanakan dengan menggunakan buku soal dan seperangkat audio, sedangkan Computer-Based Test dilaksanakan dengan komputer desktop, jaringan internet, dan headset. Hasil akhir dari sebuah tes adalah skor. Skor akhir TOEFL dan ProTefel berkisar antara 310 sampai dengan 677. Skor diperoleh dari tiap-tiap bagian, yaitu listening comprehension, structure and written expression, dan reading comprehension. Skor yang diperoleh peserta tes bukan persentase jumlah jawaban benar. Skor diperoleh lewat konversi, pembobotan, dan rumus tertentu. Oleh karena itu, peserta yang menjawab salah di semua butir soal tidak mendapatkan skor 0, tetapi 310, yaitu skor terendah dalam rentang skor. Peserta yang menjawab benar untuk semua butir soal mendapatkan skor 677, yang merupakan skor tertinggi dalam rentang skor. Keterampilan yang diujikan pada TOEFL dan ProTefel. Ada 3 keterampilan yang diujikan dalam TOEFL dan ProTefel, yaitu listening comprehension, structure and written expression, dan reading comprehension. Semua butir soal TOEFL adalah butir soal pilihan ganda dengan 4 pilihan, yaitu A, B, C, dan D. Tidak ada penalti atau hukuman untuk pilihan yang salah. Waktu yang diperlukan untuk mengerjakan semua soal sekitar 2 jam. Oleh karena itu, peserta tes perlu mempersiapkan diri secara fisik dan mental agar dapat mengerjakan semua soal dengan baik.
Bagian yang pertama adalah listening comprehension. Listening comprehension berlangsung sekitar 30 menit. Ada 50 butir soal dalam bagian ini yang terdiri atas 30 butir untuk short conversations atau part A, 8 butir untuk longer conversations atau part B, dan 12 butir untuk lectures atau talks atau part C. Listening comprehension menguji kemampuan peserta memahami dialog dan monolog dalam bahasa Inggris dalam bentuk rekaman yang mirip dengan bahasa lisan yang digunakan dalam komunikasi di perguruan tinggi di negara-negara yang berbahasa Inggris, khususnya Amerika. Unsur kebahasaan yang diujikan dalam listening comprehension meliputi kosakata, ungkapan idiomatik, dan konstruksi kalimat yang sering muncul dalam bahasa Inggris lisan. Berikut adalah contoh soal listening part A. Perhatikan contoh soal nomor 1. Part A meliputi soal nomor 1 sampai dengan 30. Berikut adalah jenis pertanyaan yang sering muncul pada part A. Berikut adalah contoh soal listening part B dan C. Part B dimulai dari soal nomor 31 sampai dengan 38. Part C dimulai dari soal nomor 39 sampai dengan 50. Berikut adalah jenis pertanyaan yang sering muncul pada part B dan C. Bagian yang kedua adalah structure and written expression yang dalam ProTefel disebut grammar. Bagian structure and written expression memerlukan waktu pengerjaan selama 25 menit. Bagian ini meliputi 40 butir soal yang terdiri atas 15 butir untuk melengkapi kalimat atau sentence completion dan 25 butir untuk mengidentifikasi kesalahan atau error recognition kata atau frasa dalam kalimat. Structure and written expression menguji pengetahuan peserta tentang struktur kalimat bahasa Inggris baku. Kalimat-kalimat yang dijadikan butir soal diambil dari berbagai macam bidang ilmu. Namun, penekanannya pada konstruksi kalimat, bukan pada isi kalimat dari sisi makna. Berikut adalah contoh soal structure and written expression atau grammar. Yang pertama adalah part A. Perhatikan contoh soal nomor 1. Soal pada part A adalah pilihan ganda untuk memilih kata atau gabungan kata yang dapat melengkapi kalimat dengan benar. Part A terdiri dari soal nomor 1 sampai dengan nomor 15. Berikutnya, bagian part B berupa soal error recognition atau soal untuk memilih bagian kalimat yang tidak tepat menurut aturan tata bahasa bahasa Inggris. Bagian tersebut ditandai dengan garis bawah dan pilihan A, B, C, dan D. Part B terdiri dari soal nomor 16 sampai dengan nomor 40. Perhatikan contoh soal nomor 16. Reading comprehension. Reading comprehension memerlukan waktu pengerjaan selama 55 menit. Bagian ini terdiri atas 50 butir soal pemahaman bacaan. Ada beberapa bacaan dari berbagai macam bidang ilmu yang diikuti oleh pertanyaan-pertanyaan tentang bacaan tersebut. Informasi yang ditanyakan dapat berupa informasi tersurat dan tersirat. Pertanyaan dapat juga tentang butir kebahasaan seperti makna kata,
acuan kata tertentu, dan tentang organisasi teks. Perhatikan contoh bacaan dan soal bagian reading berikut ini. Satu bacaan akan digunakan untuk menjawab sejumlah 9 sampai dengan 11 soal yang terkait dengan bacaan tersebut. Hal ini dapat dilihat pada bagian atas bacaan yang menunjukkan jumlah nomor soal yang terkait dengan bacaan. Pada bagian sebelah kiri bacaan, terdapat petunjuk baris untuk melihat lokasi dari kata yang dimaksudkan oleh soal. Berdasarkan Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2015, Universitas Negeri Yogyakarta mensyaratkan skor Pro TOEFL atau TOEFL sebagai salah satu syarat kelulusan. Perhatikan tabel kriteria kelulusan berikut ini. Khusus mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Inggris harus memiliki skor Pro TOEFL minimal 500. Untuk memastikan seluruh mahasiswa memiliki skor Pro TOEFL yang sesuai dengan standar minimal syarat kelulusan, Universitas Negeri Yogyakarta melalui Pusat Pengembangan Bahasa memberikan layanan persiapan tes maupun layanan tes bagi seluruh mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Berikut ini adalah bagan alur fasilitasi tes dan tutorial Pro TOEFL bagi mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Poin 1 pada bagan merupakan layanan bagi mahasiswa baru Universitas Negeri Yogyakarta tiap angkatan untuk persiapan sebelum menempuh tes Pro TOEFL bagi mahasiswa baru. Dengan pembekalan tersebut, mahasiswa baru dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk menempuh tes dan kemudian diharapkan mendapat skor Pro TOEFL sesuai dengan syarat kelulusan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Poin 2 adalah layanan tes Pro TOEFL bagi mahasiswa baru Universitas Negeri Yogyakarta untuk melihat tingkat kemampuan bahasa Inggris mahasiswa baru, sekaligus persentase mahasiswa yang sudah dan belum mencapai skor Pro TOEFL sebagai syarat kelulusan. Pada poin 3A, mahasiswa yang mendapatkan skor Pro TOEFL sama atau lebih dari syarat kelulusan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta akan mendapatkan predikat lulus DC Akad. Pada poin 3B, mahasiswa yang belum bisa mendapatkan skor Pro TOEFL sama atau lebih dari syarat kelulusan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta akan diberikan layanan pada poin 4A dan 4B. Poin 4A adalah layanan yang disediakan oleh ILLC atau Independent Language Learning Center berupa bimbingan belajar mandiri maupun terbimbing yang bisa digunakan oleh mahasiswa baru maupun lama setelah mengetahui skor yang dimiliki belum sesuai dengan syarat kelulusan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Setelah menempuh tutorial pada poin 4A, mahasiswa dapat mengikuti tes Pro TOEFL dengan biaya sendiri pada poin 5B. Apabila memperoleh skor sesuai dengan syarat kelulusan, mahasiswa yang bersangkutan akan mendapatkan predikat lulus Pro TOEFL pada akun SIAKAD masing-masing. Apabila belum, mahasiswa akan diarahkan pada layanan pada poin 4B. Poin 4B adalah program tutorial yang diselenggarakan oleh Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Yogyakarta yang bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Bahasa. Program tersebut memfasilitasi mahasiswa dengan bimbingan belajar sebelum menempuh tes Pro TOEFL. Poin 5B adalah layanan tes gratis setelah mahasiswa menempuh bimbingan belajar pada poin 4B. Apabila memperoleh skor sesuai dengan syarat kelulusan, mahasiswa yang bersangkutan
akan mendapat predikat lulus Pro TOEFL pada akun SIAKAD masing-masing. Apabila belum, mahasiswa akan diarahkan pada layanan pada poin 8. Poin 8 merupakan layanan bimbingan belajar yang disediakan oleh Pusat Pengembangan Bahasa yang berupa tutorial reguler, gratis, tutorial remedi intensif, gratis, dan tutorial super intensif, berbayar. Setelah menempuh layanan tutorial pada poin 8, mahasiswa dapat menempuh tes Pro TOEFL dengan biaya sendiri pada poin 9. Apabila memperoleh skor sesuai dengan syarat kelulusan, mahasiswa yang bersangkutan akan mendapatkan predikat lulus Pro TOEFL pada akun SIAKAD masing-masing. Apabila belum, mahasiswa akan diarahkan pada layanan pada poin 11. Setelah menempuh layanan tutorial pada poin 11, mahasiswa dapat menempuh tes Pro TOEFL dengan biaya sendiri pada poin 9. Demikian penjelasan mengenai tes TOEFL dan Pro TOEFL. Selanjutnya pada bagian kedua akan dipaparkan cara pengerjaan tes Pro TOEFL dengan komputer serta latihan singkat tes Pro TOEFL.